Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rozik. Kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai Riverpod. Di video sebelumnya kita udah bikin Riverpod baru atau provider baru bernama Counter. Nah, kali ini kita akan coba terapkan atau kenalin si Counter ini ke widget di aplikasi kita. Kita bisa mulai dengan masuk di main.dart ya. Untuk mengenalkan si Riverpod ini ke aplikasi kita, maka kita wajib ngebungkus parent widget kita dengan provider scope. Nah, di sini kita bisa wrap aja. Sebenarnya di sini kita udah dikode ya, teman-teman, buat nambahin si provider scope. Kita di sini tinggal pakai lampu pijar ini aja, lampu keajaiban. Lalu jangan lupa import si Riverpod-nya. Jangan lupa importnya di sini kita menggunakan Flutter Riverpod ya. Oke, kalau sudah kita bisa scroll ke bawah. Ini komentarnya saya hapus semua aja biar lebih pendek gitu ya. Karena kita udah menggunakan Riverpod, jadi kita nggak perlu lagi menggunakan variabel lokal seperti ini. Ini kita hapus saja, lalu yang lainnya dihapus. Oke, sip. Di dalam Riverpod kita bisa menggunakan ref untuk mengakses objek dari provider itu sendiri. Sehingga nanti kita bisa melakukan berbagai aktivitas seperti memanipulasi state di dalam provider. Nah, untuk mendapatkan objek ref itu sendiri, beruntungnya di Riverpod ini kita disediakan sebuah widget yang mirip-mirip dengan stateful dan juga stateless. Cuma namanya adalah consumer stateful widget ataupun consumer widget. Kita bisa ubah aja atau kita bisa ganti secara langsung di sini dari stateful kita convert menjadi consumer widget. Nah, dia nanti secara otomatis akan berubah ya. Jadi kita nggak perlu edit satu-satu. Nah, kalau kita menggunakan consumer widget di sini ya, ini mirip kayak stateless, cuman dia di dalamnya sudah ada ketambahan ref ya. Makanya di dalam method build dia ada yang namanya ref. Karena kita punya akses terhadap ref, maka kita juga punya akses terhadap counter provider yang udah kita bikin tadi. Di Riverpod berbeda dengan state management yang lain, kayak provider maupun block, yang dimana setiap kita bikin kelas yang berhubungan dengan state management gini, kita harus daftarin kelasnya terlebih dahulu dalam sebuah widget kayak multi provider atau multi block provider. Di Riverpod ini nggak perlu, kita cukup definisikan satu provider scope gini aja, nanti di dalam widget ref dia udah otomatis ngenalin counter provider yang dibikin asalkan kita masukin atau kita kenalin. Nanti secara otomatis widget ref ini bisa mengakses semua jenis provider yang kita bikin. Oke, untuk menampilkan data yang dikelola oleh provider, kita bisa gunakan objek ref dan diikutin dengan beberapa metode yang disediakan. Kayak di sini yang paling sering adalah ada read, ada watch ya, untuk mendapatkan objek dari data state itu sendiri. Kalau read dia fokus hanya untuk pengambilan data aja, tidak reaktif atau dia tidak berubah secara otomatis ketika ada perubahan data. Karena kita ingin yang tampil ini nanti bisa berubah secara otomatis, maka kita harus menggunakan yang namanya watch, teman-teman. Lalu kita ingin nge-watch provider yang namanya apa? Karena kita di sini punya yang namanya counter provider ya, maka kita bisa masukin ini. Nah, di sini seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ketika kita ngebikin sebuah provider kelas yang namanya counter, maka nanti kita akan di-generatein sebuah variabel namanya counter provider. Jadi teman-teman jangan bingung ya, tiba-tiba di sini ada yang namanya counter provider. Nah, ini dari mana? Ini di-generatein secara otomatis. Nanti kita bisa langsung tinggal import aja. Jangan lupa ini dimasukin ke dalam string seperti ini. Yap. Setelah itu kita juga bisa mengakses metode increment yang ada di dalam counter sini ya. Kita bikin dulu namanya increment metodenya. Di dalam provider ini kita juga diberikan akses sebuah variabel namanya state, yang dimana dia secara otomatis akan nge-reverse ke variabel ini teman-teman ya. Kita tinggal tambahin aja state plus plus, dan kita juga bikin void decrement state minus minus. Oops. Oke, seperti ini. Jangan lupa di save.
kita balik lagi ke sini. Kita bisa ganti on press-nya, kita panggil lagi ref dot. Nah, sekarang kita bisa menggunakan read ya. Jangan menggunakan watch untuk aktivitas seperti action on press, on tap atau dan lainnya. Kenapa? Karena di dalam fungsi ini dia nggak ngebutuhin ngelisten perubahan data. Dia hanya cukup memanggil aja ya, ngedapetin metode yang ingin dieksekusi. Cuman itu aja. Makanya kita pakainya adalah read. Masukkan counter provider. Lalu jangan lupa tambahkan dot notifier. Kenapa notifier? Karena kita ingin mengakses metode yang ada di dalam provider, makanya kita harus menggunakan notifier. Supaya nanti dia juga secara otomatis nge-notify semua widget yang menggunakan data state tersebut. Nah, karena menggunakan notifier ini, kita juga bisa langsung mendapatkan akses terhadap metode yang kita bikin tadi, increment maupun decrement. Karena kalau kita pakai tanpa notifier, kita tidak akan bisa mendapatkan akses increment ini, teman-teman. Sebenarnya ketika kita tidak menambahkan dot notifier seperti ini, maka nilai kembaliannya adalah berupa state dari provider itu sendiri. Sedangkan kalau kita tambahkan dot notifier, maka dia bisa memiliki akses terhadap metode atau fungsi yang ada di dalam provider. Yang dimana metode tersebut memiliki potensi untuk melakukan perubahan terhadap data atau state yang ada di dalam provider. Begitu. Ini kalau sudah kita tinggal save aja, teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa coba klik plus. Atau kita bisa coba panggil decrement lah ya. Kita save lagi. Tuh, dia akan berkurang. Ini adalah contoh penggunaan sederhana ketika kita menggunakan counter ya di aplikasi kita. Next, di video berikutnya kita akan coba bandingkan ketika menggunakan provider atau refer pod dalam bentuk function dan bentuk class. Itu bedanya kayak gimana? Sebenarnya tadi saya sempat singgung kalau yang function itu immutable, sedangkan yang class state-nya dapat berubah-ubah. Nah, itu kayak gimana? Pastinya kita akan bahas lagi lebih detail di video berikutnya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa kalau teman-teman suka, klik like, comment, dan subscribe di channel video ini, supaya channel ini dapat berkembang baik ke depannya. Oke, itu aja teman-teman, saya akhiri. Bye-bye.